Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mela Sulfi Oktaviani dengan NIM 24070101072 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan membahas tentang seorang ekonomi klasik yang sangat berpengaruh, yaitu ada David Ricardo. Nah, mungkin kalian pernah mendengar namanya, tetapi tahukah kalian kenapa beliau begitu penting dalam dunia ekonomi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Siapa sih David Ricardo itu? David Ricardo merupakan seorang ekonomi politik yang lahir pada 18 April 1772 di London. Dia berasal dari keluarga Yahudi Portugis dan ayahnya seorang pedagang dan pialang saham. Saat usianya baru 14 tahun, Ricardo sudah membantu ayahnya. Setelah merasa cukup sukses, dia memutuskan untuk pensiun muda dan mulai fokus mempelajari ekonomi dan politik. Ricardo juga pernah menjadi anggota parlemen Inggris selama beberapa tahun sebelum akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 1823. David Ricardo juga mengemukakan beberapa teori nih. Yang pertama ada teori sewa tanah. Teori ini menjelaskan bahwa kesuburan tanah dapat mempengaruhi uang sewa. Artinya, semakin subur tanah tersebut, maka semakin tinggi juga harga yang dibayarkan. Yang kedua ada teori nilai kerja dan upah. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah dapat menentukan harga suatu produk. Ketika biaya hidup sedang naik, upah akan naik sehingga menyebabkan harga suatu barang juga akan ikut naik. Nah, yang terakhir ada teori keunggulan kooperatif. Teori keunggulan kooperatif adalah kemampuan individu atau suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya opportunity lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Contoh sederhana dari teori keunggulan kooperatif. Misalnya, negara Indonesia memiliki keunggulan kooperatif dalam memproduksi kopi, sedangkan negara Jepang memiliki keunggulan kooperatif dalam memproduksi teknologi. Dan Ricardo menyarankan agar Indonesia tetap fokus dalam memproduksi kopi dan negara Jepang tetap fokus memproduksi teknologi. Lalu, kedua negara tersebut dapat bertukar barang. Dengan cara ini, negara tersebut bisa mendapatkan barang yang mereka butuhkan dengan biaya yang lebih murah dan lebih banyak mendapatkan keuntungan. Teori ini menjadi dasar mengapa perdagangan antar negara bisa saling menguntungkan dan mendorong spesialisasi dalam industri. Pengaruh pemikiran Ricardo dalam perkembangan ilmu ekonomi. Pemikiran Ricardo sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu ekonomi. Teori keunggulan kooperatifnya menjadi dasar dalam memahami perdagangan internasional. Sampai sekarang, negara-negara di dunia tetap menggunakan prinsip ini untuk menentukan produk apa yang akan mereka ekspor dan impor. Selain itu, Ricardo juga dianggap sebagai salah satu pendiri ekonomi klasik bersama Adam Smith, Thomas Robert Malthus, dan idenya membantu membentuk pemikiran ekonomi yang menekankan pasar bebas dan perdagangan bebas. Kritik terhadap teori David Ricardo. Yang pertama, teori nilai kerja dianggap terlalu sederhana karena hanya mengukur nilai barang berdasarkan tenaga kerja tanpa memperhitungkan faktor lain seperti modal, teknologi, dan permintaan pasar. Yang kedua, teori keunggulan kooperatif mengasumsikan bahwa tenaga kerja dan sumber daya bisa berpindah dengan mudah antar sektor. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu.